Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sebangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lobitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semua. Berikut ini saya sampaikan seorang ustadz yang notabene sudah melanglang buana, bahkan sempat dikepung 50 laskar muhibin para habaib, sehingga dengan keberanian itulah, dengan riwayat kejadian itulah, dengan apa yang dialaminya, sehingga kenangan selalu terkiang-kiang, muncullah tesis Kyai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani atas nasab Alawi tersambung dan tidaknya sebagai nuriyah Rasulullah SAW. Secara kitab nasab, manuskrip maupun DNA, Kyai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yakin dohir batin dunia akhirat Bani Alawi tidak terkonfirmasi atau tidak tersambung sebagai dzurriyyah Rasul. Maka Ustadz ini dengan berani menyatakan mendukung sepenuhnya tesis Kyai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani untuk dituntaskan sampai dengan selesai, dan siap pasang badan untuk bagaimana melanjutkan tesis tersebut agar terang dan benderang, tanpa tedeng aling-aling. Sekali lagi lah mohon maaf yang kali gagal mati Nusantara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita diberikan kesempatan, waktu dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa ketemu lagi di channel Malimudo TV atau channel Malimudo bersama Ustadz kita, Ustadz Ahmad Muzani Al-Fadani, atau lebih sering disebut dengan Malimudo. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Sehat. Alhamdulillah sehat Ustadz. Iya. Jadi kita udah lama nggak ketemu nih Ustadz. Iya. Ya kan, hari ini saya lihat ada kopi, saya seruput dulu Ustadz ya. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Enak ya? Alhamdulillah. Mantap Ustadz kopi. Ini sponsor bukan nih? Enggak. Oh enggak ya? Belum ada sponsor kopi nampaknya nih. Jadi gini Ustadz, nah, langsung aja lah. Iya. Saya ini udah lama nggak ketemu Ustadz, ini hari ini harus ketemu. Karena saya melihat video Ustadz sebelum ini, ya, tentang pembelaan terhadap Kiai Haji Miftahul Ahyar, Iya. Rois Am ya. Jadi gini Ustadz, di situ banyak pertanyaan. Iya. Ya, pro dan kontra itu besar betul di dalam. Sebagian ada juga yang udah saya lihat. Ya, jadi perlu diluruskan, atau kita perlu membuat video yang menjawab pertanyaan-pertanyaan. Jadi kalau sudah disimpulkan dan dikumpulkan dari sobat-sobat semua ini, bisa saya bilang pertanyaan yang straight to the point ini. Iya, straight to the point. Pertanyaannya itu cuman gimana posisi Ustadz sebenarnya, membela nasab Ba'alawi ini atau tidak membela kebenaran daripada nasab Ba'alawi ini. Nah, ini pertanyaan langsung ini Ustadz. Sebenarnya dari video yang sebelumnya ya, kalau sahabat-sahabat Malimudo sekalian menyimak dengan benar, kalau bahasa orang Medan, simaklah betul-betul. Ya. Kira-kira kan. Bukan berarti itu kasar ya, memang bawaan orang Medan tuh begitu. Ya, karakternya begitu memang. Kau simaklah betul-betul. Ya. Kuping kau dua gitu ya. Jadi kalau memang didengarkan dengan baik ya, saya di satu sisi tetap mendukung ya dari penelitian Kyai Haji Imaduddin. Ya, Imaduddin. Saya mendukung. Ya kan? Karena apa? Karena didasari dengan adanya oknum-oknum yang bertingkah kurang baik lah ya, negatif, seperti seringnya mereka mencaci maki di atas mimbar. Kemudian seringnya mereka merubah sejarah begitu, sampai dikatakan bahwa yang memerdekakan negara ini adalah para habaib. Kemudian yang membuat bendera merah putih adalah habaib, menciptakan lagu Indonesia Raya adalah habaib, gitu kan.
Nah, ini kan penyimpangan-penyimpangan sejarah yang perlu diluruskan begitu. Maka dari sisi itu saya sangat-sangat mendukung sebenarnya. Tetapi jangan kemudian konflik nasab ini membuat kita saling bertengkar, saling memaki, saling bertengkar. Makanya saya tidak menjawab komentar sahabat-sahabat di video sebelumnya. Yang saya lihat komentarnya itu sudah hampir 600 komentar gitu ya. Seru Ustaz. Dan saya lihat komentarnya ya Allah gitu. Banyak yang kontra ya terhadap video tersebut gitu. Saya mendukung itu. Tetapi jangan sampai itu tadi perseteruan masalah nasab ini menjadikan kita sesama anak bangsa saling melemahkan. Nah, kalau sudah kita saling melemahkan, ini tidak baik untuk keutuhan persatuan dan kesatuan kita, ya kan? Kemudian yang kedua, saya sangat-sangat tidak mendukung orang-orang yang tidak sepakat dengan Kiai Haji Miftahul Akhyar, kemudian mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak baik, gitu ya. Jadi kemarin kan ada yang sampai mengatakan Pak Tua lah, ada yang macam-macam lah. Ini kan tidak benar, apalagi Kiai Haji Miftahul Akhyar sebagai Rais Am itu harusnya kita sebagai warga Nahdlatul Ulama menganggap beliau sebagai ayah kita, sebagai orang tua kita. Kalau ayah dan ibu kita di rumah itu adalah orang tua biologis kita. Tetapi beliau yang terpilih menjadi Rais Am, dan ini dipilih oleh kebanyakan daripada ahwa, ya, tim Ahlul Halli wal Aqdi yang dipilih dari 9 ulama sepuh di Nahdlatul Ulama, harusnya kita mengakui itu, ya, beliau sebagai orang tua ideologis kita. Masa iya kita mengejek orang tua kita? Masa iya kita menjatuhkan orang tua kita? Kantor PBNU itu setiap hari terbuka. Apalagi beliau Kiai Haji Miftahul Akhyar, saya yakin kalau ada anak beliau yang ingin klarifikasi, ingin tabayyun, saya yakin beliau terimalah. Nah, itu saya yakin. Ya Ustaz, ini saya balikkan lagi ke situ Ustaz. Ini mungkin ya, ini kan kejadian ini karena keresahan. Iya. Keresahan dari pihaknya Kiai Imad. Iya. Melihat oknum-oknum ini bertingkah sehingga mencemarkan nama baik Rasulullah lah. Iya. Terus juga ada keresahan dari warga masyarakat keseluruhan lah Ustaz. Tidak hanya NU, tidak hanya Muhammadiyah, keseluruhan lah masyarakat muslim. Sehingga mereka mungkin terpancing emosi. Sedikit saja yang menyebabkan ada perdebatan tentang ini mengarah membela, sehingga mereka langsung marah gitu Ustaz. Nah, saya kembalikan lagi pertanyaan. Posisinya Ustaz ini membela atau tidak? Atau Ustaz ada hal yang bisa menguatkan posisi Ustaz ini membela atau tidak ini nasab ini? Nah. Loh, kalau berbicara soal habaib, kalau kita flashback ya, kembali ke belakang, saya ini korban muhibbinnya para habaib. Allah. Pengajian saya itu pernah dikepung 50 laskar yang mengaku sebagai muhibbinnya habaib. Nah, ini kawan-kawan. Gitu. Saya pernah dikepung. Jadi satu ketika saya pernah ikut orasi menolak salah satu habaib ke Medan. Ya. Karena kemudian orasi saya ini viral di mana-mana. Kemudian mereka cari tahu tentang saya. Kebetulan saya sedang mengajar satu pengajian, ya, di Kabupaten Deli Serdang. Dan saya sudah curiga sejak awal, ini orang kok nggak pernah kelihatan kok datang begitu. Saya ya tapi nggak ada jadi masalah, saya tetap mulai pengajian. Sebagian dari mereka ada yang ikut mendengarkan, sebagian ada yang di luar. Setelah sholat isya saya keluar, itu yang ngebonceng saya itu sepeda motornya sampai digembosin, sampai dikempesin, ya kan, bannya dua-dua depan belakang, dan sudah disiapkan angkutan umum untuk membawa saya. Jadi saya ini korban sebenarnya. Oh, sudah arah penculikan lah ini Ustaz ya. Sepertinya mau mengarah. Mau mengarah ya. Kita tidak berani sampai menuduh seperti itu, mau mengarah karena memang sudah disiapkan angkotnya dan saya sudah dirangkul begitu dan untuk itu dibawa. membawa-bawa
habaib ya. Ya, dan itu membawa-bawa habaib. Mereka menganggap bahwa kita ini benci terhadap habaib karena mereka ini muhibbin, para pencintanya habaib, tidak terimalah dengan sikap saya, kan begitu ya. Jadi saya dirangkul, ban saya digembosin, saya dimaki-maki, ya kan, handphone saya dirampas, begitu. Apakah harus saya balas dengan hal yang seperti itu juga? Pada masa itu 50 laskar yang mengaku pencipta para habaib ini sudah terkepung oleh masyarakat yang itu kebanyakan jamaah kita. Jadi mereka masuk ke kampung itu, kemudian mereka buat keributan, akhirnya masyarakat terpancing, ya kan? Itu satu orang udah ngomong ke saya, ngomong gini, Ustadz, kalau seandainya Ustadz bilang main, kata mereka, orang Medan kan itu, main, balok sudah kami siapkan semua Ustadz. Kami sudah nyiapkan kayu di belakang Ustadz. Kalau Ustadz bilang main, nggak pulang orang ini. Berarti ini tadi sebenarnya sama seperti yang sekarang ini ya, menghindari chaos. Ya. Apa saya bilang? Saya bilang mereka juga sama-sama umat Islam, sama-sama saudara kita. Ya, cuma berbeda dalam masalah sudut pandang. Ya. Saya bilang jangan. Betul. Cuma saya bilang kalau sempat mereka pukul saya, itu terserah kalian. Tapi kalau mereka belum mukul saya, jangan. Kita tetap berusaha, kita ini sesama anak bangsa, kita hindari nih. Nah, ini yang saya khawatirkan dari kisruhnya nasab ini, karena sudah ada yang cerita sama saya, Ustadz, di kampung kami, padahal di pelosok sana, di pelosok dekat pantai, nggak salah saya sebutkan tempatnya kan, ada warung kopi, ini udah ribut nih, yang satu membela kelompoknya Kiai Haji Imaduddin, yang satu lagi membela Rabi'atul Alawiyah. Ini mereka ini udah mau begaduh nih. Ya. Udah mau begaduh nih. Nah, apa ini yang kita mau begitu loh? Nah, saya nggak mau ini. Gitu. Betul. Saya nggak mau ini. Jadi sebenarnya kalau kita lihat berarti kan Ustadz ini hanya pengen ini dijelaskan dengan benar supaya tidak terjadi bentrok. Iya. Seperti hal-hal yang sebelumnya Ustadz alami sendiri kan begitu? Ya, saya tidak mau begitulah kan. Ya. Oke Ustadz. Itu mungkin sedikit sudah menjawab ya pertanyaan ini.